Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen melibatkan penyandang difabel tunadaksa dalam perakitan kotak suara untuk pemilu 2024. Para warga difabel bisa bekerja seperti pekerja lain dan bangga telah berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Beberapa hari terakhir ini, Joko Sulistianto menghabiskan waktunya di sebuah gudang yang disewa Komisi Pemilihan Umum Sragen untuk perakitan kotak suara pemilu 2024. Pria berusia 40 tahun ini adalah seorang penyandang difabel tunadaksa. Polio pada kaki kiri membuatnya berjalan dengan alat bantu. Awalnya, Joko diinformasikan saudaranya mengenai rekrutmen pekerja perakitan kotak suara. Ia kemudian mengumpulkan persyaratan administrasi untuk pendaftaran. Bersama sejumlah warga, Joko merakit kotak suara dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Keterbatasan tidak berdampak pada kinerja Joko. Sama seperti pekerja lain, Joko rata-rata merakit 100 kotak suara per hari. Ia menerima upah Rp1.300 per kotak suara. Sehari-hari, ayah 3 anak ini bekerja sebagai petugas parkir. Pekerjaan merakit kotak suara membuatnya bangga telah berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dari parkir, Pak. Oh, parkir. Kemarin dari pabrik 3,5 tahun PHK. Oh. PHK massal. Tapi nanti berharap juga untuk pelipatan surat suara nggih, Pak, nggih, saged. Ya, berharap, sangat berharap. Untuk keberlanjutannya ya untuk dapat bekerja. Untuk tenaga perakit, kita melibatkan 35 orang tenaga perakit, dan kita juga ada mengakomodir dari kelompok disabilitas, ada kemarin mendaftar 2 orang, jadi 35 orang itu sudah termasuk di dalamnya, seperti itu. Ada sebanyak 17.070 kotak suara yang dirakit di KPU Sragen. KPU Sragen melibatkan 35 warga sekitar sebagai tenaga perakit. 2 diantaranya penyandang difabel. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Berkah bukan hanya dirasakan oleh para penyandang difabel, ada juga ibu rumah tangga yang bermukim di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ini pasalnya puluhan ibu rumah tangga yang berdomisili dekat kantor KPU ini dipekerjakan menjadi tenaga perakit kotak suara. Perakitan kotak suara pemilu 2024 mulai dilakukan oleh KPU Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Perakitan kotak suara pemilu dilaksanakan di gedung Korpri yang melibatkan warga seputaran kantor KPU, termasuk para ibu rumah tangga. Momentum menjelang pemilu 2024 rupanya menjadi berkah bagi para ibu rumah tangga. Para IRT ini merasakan honor yang didapat dari profesi dadakan sebagai tenaga perakit kotak suara bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, ingin kerja lah, kerja. Kerja ya. Kalau sebelumnya pekerjaannya apa? Pekerjaannya buka warung. Oh, gitu. Untuk hasilnya lumayan, Bu, ini? Lumayan. Hasilnya untuk apa sih, Bu? Ya, untuk makan tiap hari. Untuk membeli kebutuhan. Iya. Kalau sebelumnya pekerjaannya apa? Saya tuh, ya ibu rumah tangga di rumah. Oh, ini daripada nggak ada aktivitas. Iya. Setidaknya ada 11.000 lebih kotak suara untuk 2.253 TPS di Kabupaten Madiun yang harus dirakit. Perakitan yang melibatkan sebanyak 20 orang ini ditargetkan dalam kurun waktu 6 hari ke depan akan selesai dilakukan. Melibatkan 20 orang tenaga, target kita 6 hari selesai. Untuk 6 hari itu untuk apa aja? Semuanya. Jadi 11.295 kotak. Yang dirakit apa dulu? Yang kotak suara untuk apa ini? Kita rakit dulu untuk kotak suara presiden. Sehabis itu jenis pemilihan yang lain menyusul. Pada hari pertama, kotak suara yang dirakit terlebih dahulu yaitu kotak suara untuk pemilihan presiden sebanyak 2.253 kotak suara sesuai dengan jumlah TPS yang ada. Selanjutnya, perakitan akan dilanjutkan untuk kotak suara pemilu yang lainnya dilakukan secara bertahap hingga selesai. Imam Itswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur.
Momen pemilu 2024 juga menjadi berkah bagi sejumlah warga di Kabupaten Bangli, Bali yang bekerja melipat surat suara. Honor yang diterima digunakan untuk menambah uang belanja keluarga sekaligus bangga telah terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu. Momen pemilihan umum 2024 menjadi berkah bagi warga di Kabupaten Bangli, Bali yang terlibat dalam pelipatan surat suara. Warga yang terdiri dari 5 orang berkumpul dan melipat surat suara secara berkelompok dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Dalam sehari, satu kelompok warga mampu menyelesaikan 6 hingga 7 kotak yang masing-masing berisi 500 lembar surat suara. Untuk satu lembar surat suara DPRD, Kabupaten Kota, Provinsi, dan DPR RI, warga diberi honor melipat Rp200. Dalam sehari, seorang pelipat suara bisa membawa pulang honor Rp100 hingga Rp130.000. Honor yang diterima melukis senyum di wajah para pelipat suara. Dinilai lumayan untuk menambah uang belanja. Informasi mengenai pekerjaan melipat surat suara pemilu biasanya didapat warga dari kerabat atau teman. Ya kurang lebih isinya 500, normalnya isinya 500, tapi kadang-kadang ada kerusakan, ada yang kurang gitu. Berarti tapi kalau yang rusak yang kurang itu nggak terhitung anunya, yang dilipat yang anu aja yang sudah dilipat yang bagus ya. Kalau per kertas itu berapa ongkosnya Pak? Ongkosnya Rp200. Kalau sehari dapat berapa kira-kira? Hariannya masuk berapa? Ya kalau kemarin yang kurang lebih 130 lah. 130, berarti lumayan Pak ya? Ya kalau dihitung lumayan lah. Ya cuma anu aja nih karena tempatnya yang di bawah jadinya punggungnya itu agak bungkuk itu yang menyebabkan agak sulit buat pegal ya. Para pelipat surat suara pemilu 2024 adalah orang yang berintegritas serta sehat fisik dan mental. Dalam proses pelipatan surat suara, mereka harus sangat berhati-hati agar tidak salah dan surat suara tidak rusak. Bekerja melipat surat suara juga mendatangkan kebanggaan bagi warga karena telah terlibat dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Iwayan Hobiana, Kompas TV, Bangli, Bali.